Terima kasih Pak Dr. Budi dan Pak Adat. Ini suatu inovasi yang sangat menarik. Yang pertama dapat kami perhatikan dalam hal model ini. Model tadi yang karawitan Jawa yang akhirnya dikemas dengan model yang sudah modern, dalam arti anak-anak autis ketika anak-anak itu berhadapan dengan alat karawitan ini sangat-sangat tertarik daripada dan karawatan yang klasik nih. Tadi memang sudah cukup bagus sehingga anak ada motivasi untuk belajar dengan model karawitan yang sudah dimodifikasi dengan aneka ragam bentuk tadi. Kemudian yang kedua, untuk bentuk dari hasil latihan tadi yang secara terstruktur, memang kalau anak memang dari konsisten terstruktur dan terprogram, karena anak-anak ini memang sifatnya kadang anak yang kaku, dalam arti terstruktur dia nggak bisa berubah. Makanya dengan pendekatan yang disampaikan Dr. Budi ini tadi, ternyata bisa juga membuat anak lebih dinamis. Yang tadi memang pengalaman kalau mendidik anak-anak autis, memang kita perlu terus kita latih kita dan konsisten gitu, dan juga tegas. Dan tadi kita lihat juga dari tempo yang dulu awalnya belum mengenal, akhirnya anak jadi lebih berhasil dengan karakter. Karena memang anak-anak autis ada yang itu kan yang pukul-pukul dan juga ada yang tangan ke atas, kemudian itu dengan pendekatan ini cukup bagus. Ada penekanan emosi sehingga anak kita lihat lebih nyaman, otomatis nanti dampaknya juga ke proses pembelajaran yang tentu saja karawitan ini bisa menjadi musik terapi untuk anak autis, relaksasi sehingga anak akan lebih dinamis dan dapat menerima lingkungan dengan baik. Ini cukup inovatif, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kembali dan sesuai dengan karakter anak. Memang anak autis pendekatan harus terstruktur, konsisten, kemudian terprogram juga. Begitu Bapak Budi, ini cukup bagus. Ya Pak Kris, saya kalau di Bujang ini saya nggak dapat apa-apa. Ini ada satu. Minta tanggapan Pak. Saya di Solo itu melatih anak ngumpul. Ya. Ketika mengumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komputernya itu pakai hitungan. Terus kemudian setelah agak lama, agak lumayan tertata, suara saya kecilkan. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya sampai hampir hilang. Itu bisa. Nah, ini gejala apa Pak? Gejala apa maksudnya begini? Apakah ini cocok untuk semua anak? Atau untuk anak karakter autis yang begini? Jadi saya itu tidak tahu sama sekali, tapi kebetulan pada waktu itu kok bisa. Anak autis memang ada beberapa penyertaan, ada yang hiperaktif, ada yang hipoaktif, ada yang hipersensitif juga. Senang kalau nanti misalkan pintu digedor atau bunyi benda jatuh yang keras, tapi juga ada yang misalkan masih tidak sensitif itu, sehingga karakter-karakter itulah yang memang dari seorang guru harus memahami awal sebelum memberikan pelayanan. Nah, tentu saja Pak Budi dengan dibantu dari tim dari Bina kita ataupun dari teman-teman yang dari mana pemahaman karakter anak, memang kalau autis kita harus masuk dulu di dunia anak itu sendiri. Karena apa? Anak autis itu ibarat kertas putih nih. Ketika
kita menyampaikan itu keliru, nanti seumur hidup anak akan keliru. Makanya kita harus berhati-hati kalau misalkan nanti dulu pernah ya, misalkan kami memegang beberapa guru, saya punya karakter sendiri. Misalkan kalau Pak Krisi marah gimana? Dia nanti akan ngelok ke sisi. Pak Adil gimana? Jadi misalkan Pak Krisi marah, misalnya manggil mobil, nah Pak Adil gimana? Cubit, dia akan muncul. Nanti pas besar, kita sudah hati juga. Kelihatannya autis hanya terdiam, tapi kalau sudah muncul, maka akan muncul. Jika dengan apa yang diajarkan oleh Pak Budi, itu suatu keberhasilan. Misalkan dari pola suara yang keras, kemudian dihilangkan. Memang itulah yang kita balikan. Anak itu biasanya jalan dari ke kanan terus. Makanya bagaimana kita merubah ke kiri itu sulit, Pak. Bapak memberikan materi 3 kali anak sudah bisa. Saya itu 1 bulan, Pak. Saya itu 1 bulan. Tapi saya sampai sekarang belum, karena belum terbiasa dengan anak autis, ya, sehingga itu kayak nggak percaya gitu. Tapi terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya ini, apakah metode apapun yang ditemukan di lapangan itu bisa diterapkan, artinya sah diterapkan asalkan itu ke arah yang baik sesuai dengan usia, begitu Pak ya? Iya, beragam inovasi pendekatan ya. Karena autis itu kan ada pendekatan kita dengan metode lepas, dengan kompleks, kemudian ada sistem bermain. Tapi autis memang kadang kita sangat perlu generalisasi. Apa yang kita lakukan di lingkup terkecil, akhirnya nanti dibawa juga. Kemudian hanya di tadi tayangan video gitu. Bapak latihan di lingkungan kecil. Ketika Bapak udah action di luar, tadi di bank atau gimana itu, berarti udah tahapan berikutnya berarti berhasil. Kalau nggak berhasil nanti di lingkungan ini, dipindah ini, susah. Karena kuncinya autis, misalkan 3 perintah guru beda itu berhasil. 3 perintah. Terima kasih Pak ilmunya. Dari teman-teman boleh nama. Media yang digunakan Bapak menyenangkan. Jadi memang anak autis memang nggak bisa dipukul rata ya Pak dengan seni atau pendengaran ya Pak ya. Tapi paling tidak adalah satu solusi. Terus yang kedua mengadaptifkan jadi gamelan klasik yang komplit banget itu gamifikasi yang paling pas tuh. Untuk memilih pasnya itu gimana proses Bapak? Kan nggak mungkin Pak dari taruhlah belasan instrumen terus jadi hanya berapa instrumen, itu tentu ada uji coba Bapak. Tidak langsung ujuk-ujuk pilih 5 aja atau 3 aja, satu itu. Yang kedua tadi proses penentuan, saya senang sekali Pak. Proses penentuan bahwa kalau anak yang masih belum punya senang musik itu gak mungkin ke tahap lanjutannya, tahap awal. Begitu juga yang tahap lanjutannya yang sudah apa. Itu butuh berapa waktu untuk menentukan itu Pak? Karena terus terang hanya jadi nggak salah kalau ada guru bilang agak lama tidaknya itu kan sangat relatif sekali ya Pak ya. Bisa cepat, bisa lama. Terus poin yang kami dapat juga hasil ternyata selain apa yang dipaparkan Bapak tadi, hasilnya termasuk akademik Pak. Jadi jangan hanya perubahan praktis sosial, komunikasi, perilaku, fungsi sosial, terus suasana hati, tapi juga akademik. Karena Bapak tadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dong. Nah, berarti secara tidak langsung anak paham matematik Pak. Nah itu sangat berarti. Meskipun ini kan belum bisa digeneralisir ya Pak ya, karena untuk autis tertentu
belum bisa untuk model ini. Tapi paling tidak Bapak tadi memilah bahwa yang bisa dilatih dengan seni ini kira-kira sudah punya ada tanda-tanda rasa tentang musik. Karena ada kalau dengan musik malah kupingnya ditutup terus menari. Jadi ada ciri-ciri. Mungkin ciri-ciri itu menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru atau kami sebagai praktisi di sekolah, sehingga bukan hanya gamelan, bisa aja juga musik lainnya. Karena di sini autis juga dilatih seni musik. Oh, ada ya. Jadi saya kebetulan pelatihnya atau gurunya itu di jurusan A, jadi ada timing tertentu melatih untuk musik anak autis. Nah, ternyata pemilihan lagu itu mengaruhi juga. Kalau langsung model rock mungkin nah, ternyata ya suasana kenyamanan itu mempengaruhi perilaku dan kenyamanan hati seperti itu. Jadi pertanyaan saya ya tadi berapa lama untuk memilah-milih sehingga anak ini layak itu, terus ya termasuk untuk satu lagu itu butuh berapa lama dikuasai oleh anak. Terima kasih Pak Manas. Saya jawab yang pertama, yang terakhir. Itu berapa lama? Ya tergantung. Ya. Monggo Budi Wani Bu Adi. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut pengalaman di sekolah dan kampus itu yang dilibatkan ke perawatan itu tidak harus anak yang sudah senang dulu dengan perawatan. Jadi anak-anak sebetulnya yang awal itu sudah pertama menutup telinga itu kita ajak dulu untuk mendengarkan musik kerawatan. Jadi lama-lamaan anak itu terus menyukai. Jadi pertama anak memang menolak untuk itu ke perawatan. Tapi tiap ada latihan kita ajak untuk mendengarkan. Nanti lama-lama anak terus senang dan mau ikut belajar perawatan. Dan untuk waktunya itu tergantung anaknya ya. Kadang anak itu ada yang berapa kali latihan itu udah hafal not-notnya. Jadi bu gurunya aja masih saya ya akhirnya itu masih kepekaan pakai catatan itu udah hafal. Itu jadi tidak sama anak yang satu dengan yang lainnya. Mungkin dapat ditambahi dengan Bu Abi. Ya, kemarin ya Bapak, ya Pak. Jadi apa yang disampaikan Bu Ida tadi memang benar ya. Jadi berapa lama untuk anak-anak ini bisa sampai bermain dengan bagus seperti itu memang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Dan kembali untuk anak-anak autis ini kan belajar itu semuanya bermula dari meniru ya. Semuanya diawali dari meniru. Karena tadi Pak Didi menyampaikan memang anak autis itu kertas putih seperti itu. Dan di situ kita akan seperti apa itu memang benar. Jadi awal sekali anak-anak itu kan belajar dengan mengimitasi, meniru. Nah, tadi dari awal itu Pak Didi sudah mencontohkan hanya memukul satu atau apa namanya satu gabungan nih Pak namanya gitu. Ya itu dengan intent konsisten. Dan tadi benar yang disampaikan Bu Ida bahwa ada anak yang memang tidak suka Pak. Jadi mereka tidak tahu nama hari, belum tahu nama hari, belum tahu jam, tapi tahu waktunya latihan karawitan. Jadi kalau sudah latihan karawitan itu belum sudah seperti itu ya. Itu menjelang latihan karawitannya itu ya Pak ya. Itu Mas itu yang paling depan itu Pak fotonya. Kemampuan musiknya luar biasa nih. Jadi dia bahkan tidak butuh waktu lama Pak. Jadi hanya mengikuti berapa waktu karena dia jadi sambil menggambar itu telinganya ditutup seperti ini. Tapi betul mengukur itu notasinya, nggak pakai not. Ya itu ya. Dan satu lagi, kenapa Pak anak-anak ini akhirnya bisa bagus serempak seperti itu? Nah, karena memang ini sudah intens latihannya ya, sudah ditentukan waktu itu Selasa ya. Ya, sudah intens, konsisten, dan anak-anak lama-lama ternyata suka. Dan tadi memang benar dengan berbagai karakter yang ada.
suka kalau diajak pentas. Memang benar suatu saat ketika pentas di FKIG namun itu, dia sudah mendengarkan musik, berbagai musik itu sudah menutup telinga sambil membuat suara sendiri supaya dia itu tidak mendengar suara dari luar seperti itu. Tapi ketika pas pentas itu, langsung sekali luar biasa, tidak muncul itu semuanya yang gambar begitu saja. Sudah fokus dia. Jadi kalau harus berapa lama tergantung kembali ke bakat dan minat anaknya seperti itu. Semuanya kita intent, kita konsisten, insya Allah nanti akan bisa seperti tadi yang ditunjukkan dengan Kak Budi. Bu Anis mau menambah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambah. Jadi apa yang dikatakan Bu Ida, Bu Ani itu benar. Tapi untuk yang ini ya, misalnya seperti apa gitu. Jadi anak-anak itu yang penting kalau yang bisa mukul sarung itu bisa ngerti ongkosi, loro, telu, bapak, 5, 10. Ketika nanti kita 1, 2 dia tahu. Tapi yang benar tadi yang anaknya itu belum bisa sampai angka berapa, cuma 1 ya gitu. Ini pembiasaan juga dari memang benar dari imitasi dan pembiasaan intent terus itu di luar kita nggak tahu ternyata begitu tampil luar biasa kita jangan apa langsung itu sampai Pak Budi itu dari 2012 kita sudah dapat muri itu ya. Jadi dapat muri kelompok anak-anak autis di Sanggerawitan gitu. Luar biasa yang namanya Iko itu memang kita sudah tahu musikalnya tinggi, jadi dia nembang juga bisa, kemudian gambar itu luar biasa, nggak usah pakai not itu sudah bisa. Dari itu kita ini yang bikin konsamel gitu. Jadi kita menempatannya, guru harus bisa menempatkan. Oh ini yang lebih sekali tinggi, kayak saron. Saya misalnya not dong, ya nanti sih dulu tuh kalau saya nanti sisi lagi 1, ini saya tetapkan itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lagi 1. Dia begini, dia kan nanti irama, dia irama. Kalau yang saya tuh naik tuh tadi ini berirama seperti itu. Nah ini lama-lama dia akan bisa seperti itu ya Pak Min ya. Nah jadi terus anak-anak yang anak-anak yang nggak suka ada untuk telinga gitu, kita perdengarkan saja karena dengan kebiasaan itu mereka yang memang kalau yang menolak sekali itu ya memang dia nggak bisa sekali ya, itu kita nggak bisa. Tapi kalau dengan kebiasaan itu ternyata mereka itu suka, iya. Rata-rata anak-anak ini punya kesenangan di musik gitu ya. Anak-anak itu senang di musik seperti itu. Jadi nggak musik rata-rata saja, musik yang lain ya suka. Mungkin banyak yang dari yang di sini ya, mungkin keyboard atau itu luar biasa tanpa manusia yang mendengar kita langsung bisa mungkin osa itu ya. Osa itu juga mau gamelan cinta di musik itu tambah saya nanti bisa nambah lagi. Sebetulnya dampak itu tidak hanya pada siswa, tapi juga pada guru. Guru ini apa kalau sudah gambar itu lupa suami, lupa betul ini lagi utangnya gitu ya. Jadi karena itu saya dengan Bu Ami CS ini sangat dekat sekali dengan Pak Kamil, Pak Bunda, gitu ya. Itu dampak yang lainnya. Ya itu sebagai apa? Pereda ketegangan saja. Nah, pemilihan lagu Pak. Pemilihan lagu. Awal anak itu saya beri gending anak TK. Gending anak TK itu kan pendek. Berisrapan singgung kacang kebrok tangan lemberan suwe-suwe jelek. Jeleknya itu gimana?
kan kelihatan nabung anak jelek dan tidak kelihatan. Nggak selera. Nggak selera. Nah terus saya coba kasih none rawaya. Rawaya itu jadi gitu, jadi cepat gitu Pak. Nah, saya berkesimpulan bahwa untuk siswa SMP itu raguannya sudah enggak ditinggal. Ditinggal. Mungkin jiwanya sudah berbeda, Pak. Ya, jiwanya sudah jiwa dinamis dan sebenarnya itu pengalaman. Saya cara memilih aturan aja alami Sesuai selera tingkat SD. ya. Dan itu saya ketahui dari perilakunya. Jadi kok ini gimana? Nah, terus lagi ketika dia duduk saja kan dia capek ya. Wah sekarang karaoke gitu loh. Apa yang macet ujung dah gitu loh. Betul itu jauh ya. Apa macet itu jual kayak mana gitu akhirnya. Nah, jadi saya membuat model ini berdasarkan lapangan. Nah, sebetulnya saya ingin masukan nanti tolong saya akan mengirimkan kayak lembar penilaian itu di dalam ulasan atau catatan pengalaman Pak Bapak Ibu ini tolong ditulis di situ. Nanti saya aplikasikan ke gamelan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan itu bahwa ketika anak itu jelek ternyata dikasih apa bener Pak Kristi tadi memberitahu bahwa guru itu harus kreatif di anak autis ini. Nah, kreatifnya ya gitu. Oh canggih kok rada remes, rada rasa semua berarti gini itu berhasil. Nah, selanjutnya kalau akademik sama Pak di bina kita juga begitu. Pak Gosok saiki tak ajari siji loro telu papat ini matematikanya lebih lancar. Dia mengenal angka melalui gambar itu. Nah, bagaimana saya memodifikasi? Memang ini sebelumnya saya sudah meneliti tentang gamelan untuk anak TK. Nah, kenapa saya kok meneliti gamelan anak TK? Lah, bocah TK itu kan belum gede, ya. Itu main gamelan gede, gamelan besar. Nabung mau sampai berdiri. Terus ada lagi yang tabungnya itu gede, tahu-tahu nangis, apa kesel. Berdasarkan itu, maka saya membuat ukurannya kecil, Pak. Ya. Terus kemudian bentuknya itu saya sesuaikan dengan tema-tema di TK. Tema-tema di TK itu apa? Saya ambil tema kendaraan sama binatang. Yang kendaraan itu untuk pelok, yang binatang itu untuk sendiri misalnya. Jadi, sekarang main pelok, racun. Sekarang main alat musik kendaraan, gitu ya. Selanjutnya itu kan. Setelah itu berjalan, ternyata itu sama dengan yang autis ini banyak cerita di balik itu. Ya, yang ayahnya kerja di Kalimantan gitu, Pak, saya main gamelan terus kalau mau pentas, sebegini dulu. Sampai ibunya itu bingung. Dan berdasarkan itu dan dia semakin tenang. Termasuk juga tonggo-tonggo yang itu gamelan. Wah, besok orang gamelan tentu diyakini lah. Nah, berdasarkan itu saya ini berarti tidak digunakan itu lah. Dari situlah itu saya membuat penelitian ini. Nah, sekarang permasalahannya yaitu bahwa saya banyak menghadapi hambatan ketika mengajar anak yang tingkat autisme berbeda-beda. Seperti yang tadi pada contoh yang di Solo itu, yang ini ya, itu biasanya menurut laporan guru, kalau dia mendengar bunyi aneh itu sampai di rumah nangis sampai berharian, sampai seharian katanya. Nah, ketika dia didengarkan gamelan itu tidak
tidak nangis. Nah, ini ada apa? Mungkin penjelasan bisa memberikan jawabannya. Artinya bahwa apakah gamelan itu memang cocok untuk semua usia, ya, untuk semua usia. Nah, saya pernah ke Jepang nyanyi dan gamelan di tengah alas katanya. Nah, nyanyi dan gamelan yang tahu sama jangkrik. Jadi saya kalau di sini kan harus saya tutup apakah itu bahwa gamelan itu ternyata suara alam, benar-benar suara alam, sehingga cocok bagi siapa saja, bisa menenangkan siapa saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hubungan antara terapi dengan gamelan itu.